Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan dari tadi penjelasan Mbak Aya, yaitu langsung saja perbedaan adopsi dalam Islam dan tradisi adopsi yang berkembang di masyarakat dan tradisi jahiliyah. Adopsi anak dalam Islam. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 4-5 turun untuk memberi petunjuk tata cara praktek perihal adopsi yang benar dan adil. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa anak angkat bukanlah anak kandung, dan meskipun telah menjadi anak angkat orang lain, tetapi penisbatannya tetap kepada bapak kandungnya, bukan kepada bapak angkatnya, sehingga dengan demikian hubungan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum kekeluargaan antara anak dan bapak kandung. Adopsi yang dianjurkan oleh Islam adalah adopsi yang bersifat memelihara anak yatim, anak-anak miskin, dan anak-anak terlantar dengan tujuan menolong, menyantuni, mengasuh dan mendidik serta menyelamatkan iman anak. Selanjutnya yaitu tradisi adopsi yang berkembang di masyarakat. Praktek adopsi anak tidak ditetapkan di pengadilan, hanya dilakukan menggunakan hukum adat setempat, yaitu dengan mengadakan syukuran dan mengundang tetangga kanan kiri, juga hanya dihadiri oleh perangkat desa sebagai bahan catatan kependudukan di kecamatan. Selain itu terdapat juga beberapa yang menggunakan kesempatan tertulis yang menunjukkan adanya serah terima status anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Surat perjanjian tersebut terdapat ungkapan bahwa orang tua kandung boleh mengakui anaknya ataupun datang ke rumah orang tua angkat untuk menjenguk anaknya kapanpun sampai anak tersebut sudah besar. Selanjutnya yaitu tradisi jahiliyah. Pada zaman jahiliyah, adopsi sudah seperti agama yang tidak mungkin dihapus atau diganti karena sudah menjadi tradisi nenek moyang. Pada zaman ini, orang-orang Arab biasa mengadopsi anak dan mengatakan, "Kau adalah anakku. Aku mewarisimu dan kau mewarisiku." Dengan begitu, maka si anak angkat itu menjadi anaknya betul-betul, dan berlakulah semua hukum tentang anak yang takubahnya dengan anak yang lahir dari sulbinya sendiri. Selanjutnya yaitu perbedaan antara adopsi dalam Islam dan adopsi dalam hukum positif Islam. Perbedaan itu yang pertama mengenai kedudukan anak angkat. Hukum Islam tentang anak angkat. Hukum Islam: di dalam hukum Islam, kedudukan anak angkat adalah jelas tidak sebagai anak kandung, karena menurut Islam anak angkat adalah tetap anak orang lain yang tidak memiliki hubungan darah, meskipun kasih sayang yang diberikan sama dengan orang tua kandung. Menurut hukum positif di Indonesia,
anak angkat adalah sama dengan anak kandung. Dengan pengakuan anak luar kawin, maka anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan orang tua yang mengakui. Selanjutnya perbedaan mengenai tata cara pengangkatan anak. Dalam hukum Islam tidak ada tata cara tersebut untuk mengangkat anak. Yang penting itu memberitahu kepada masyarakat umum perihal pengangkatan anak dengan mengatakan syukuran dan lain-lain. Dalam hukum positif di Indonesia, dalam UUD nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 239 ayat 1 bahwa pengangkatan anak dilakukan sesuai hukum adat yang berlaku. Berarti di hukum positif di Indonesia itu melakukan hukum adat sesuai dengan adatnya masing-masing. Tidak ada ketentuan. Selanjutnya perbedaan mengenai kewarisan. Di dalam hukum Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam hukum Islam pengangkatan anak tidak memiliki akibat hukum apapun, termasuk di dalamnya hukum waris. Jadi tidak dapat. Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia, dalam UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, di dalamnya tidak diatur sama sekali mengenai hukum waris mewaris. Kalau dilihat pada hukum positif dijelaskan bahwa anak angkat berhak mendapat waris, karena dalam hukum positif berlaku pengakuan anak luar nikah. Selanjutnya perbedaan mengenai kewalian. Menurut hukum Islam, di dalam hukum Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam hukum Islam pengangkatan anak tidak memiliki akibat hukum apapun, maka orang tua kandunglah yang boleh menjadi wali untuk anak perempuan. Kalaupun orang tua kandungnya sudah meninggal, dipasrahkan kepada orang lain, dipasrahkan untuk melihat wali hakim. Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia, masalah wali tidak ada kaitannya dengan pengangkatan anak, karena yang menjadi wali si anak tidak harus orang tua si anak, baik kandung maupun angkat, siapapun jika ia mendapat kepercayaan dari orang tua si anak melalui pengangkatan. Ya, mungkin itu saja dari yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.